Oke ya, yang kita bahas kali ini ya sebenarnya yang kita ingin omongin adalah bagaimana mempersiapkan kehidupan di Indonesia itu sampai kapanpun, bahkan berepisode-episode pun itu tidak akan habis dibahas. Dan siapapun yang membahas tentang masalah persiapan kalian pulang itu hanya satu kali pertemuan, dua kali pertemuan, tiga kali pertemuan. Implementasinya itu tidak ada dan selalu akan bilang prakteknya nanti kalau sudah di Indonesia. Nah ini kalau bicara prakteknya sudah ada di Indonesia, saya yakin dan saya pastikan di Indonesia pun akan merasa berat kalau sudah mau praktek. Hadir Mas, aku udah mampir, siapkan aset tanah Mas, randuwe bojo, randuwe omah, rapopo nunut mboke sing penting duwe tanah buat jaga-jaga kalau pensiun dari Hong Kong. Paling pulang Hong Kong jualan es boba plus gorengan sambil dikontenin Mas. Nah, boleh sambil dikontenin. Ini kalimat ini menarik sambil dikontenin. Piye nek kontennya sekarang aja, jangan nanti. Jadi di Indonesia kontennya sampean sudah jadi. Masarin bobanya tinggal gampang. Kontennya sekarang hari ini aja. Bahkan ada yang tidak terpikirkan bahwa kalian konten pakai bahasa Kantonis. Itu belum ada sampai hari ini konsep, ya kan? Kenapa saya bicara konten bahasa Kantonis? Kalian kan sudah bisa bahasa Kantonis. Kalau kalian ngomongin dengan bahasa Kantonis, ya kan? Dan sampai pulang ke Indonesia menceritakan kisah di Indonesia dengan bahasa Kantonis, penonton kalian itu Hong Kong, kok. Gajinya nanti kayak Miss Uni. Gajinya Hong Kong dolar, Mas ya. Ya kan? Kontennya, penontonnya di Hong Kong. Bagaimana? Ya kan? Mbak Puspa Dente dan Mbak Sulim Kevin D. Mau fokus bertani sambil ternak sapi Mas. Oke, Mbak Dianmu. Nyimak Mas Andro, Mbak Ratno. Jadi kadang kita itu udah nanti. Saya kerjakan nanti. Oh, Mbak Tina Patria, tumben nongol. Sudah sembuh paling. Sudah bisa sudah bisa makan sambal. Jadi ini mecungul lagi. Udah lama nggak kelihatan. Hadir Mas Andro. Ya, ya Mbak Tina. Jadi persiapan itu justru untuk masa depan itu dilakukannya hari ini. Dan apa yang kita bisa lakukan hari ini, lakukanlah. Ya kan? Jadi sekali lagi saya bahas. Bukan bukan saya harus saya bagaimanapun juga harus mengakui misalnya ada yang namanya channel YouTube VPMI. Saya jelasin juga buat teman-teman. Channel YouTube VPMI, ada channel YouTube Yatnisam, tak sebutin lagi. Karena ada nilai positif bagi saya. Nggak selalu kemarin saya bilang dari bandara terus dimusuhi aku nggak. Kalau ada orang kelebihan ya ada lebihnya ya. VPNI, Yatnisam, eh, Joy Skylight, kemudian yang sudah hampir 1 juta lebih mungkin kontennya apa namanya yang di rumah tangga Mbok Mbok Meme itu udah garansi. Terus yang mungkin tidak terlalu dikenal sama teman-teman di Hong Kong, ada Mbak Noni. Ngapain Pak Rex ikut-ikutan nonton, kita ngobrol biasa aja, nggak usah ikut nonton. Jadi eh, Mbak Noni Pawon SA, Najwa Channel, Ipah Channel masih di Hong Kong. Terus tak sebut sekali lagi Mbak Nino Rafiq selamat malam. Kemudian apa namanya Princess Novita yang baca tarot. Mohon maaf ya, itu tidak jadi perbincangan kita, tidak membahas tentang PMI, tapi apa yang mereka lakukan itu sudah punya nilai menurut saya. Sudah punya subscriber. Kalau pada kenyataannya, cuman mereka tidak terangkat, terekspos.
Saya sebenarnya pingin ngajak sekali teman-teman yang dari komunitas YouTuber itu untuk tak ajak Zoom, tapi ada yang bilang sibuk, anaknya masih kecil, ngatur waktunya. Jadi kadang-kadang ini loh, untuk berbagi hal yang baik aja kita sulit. Nyimak Mas Andrew, lagi belajar Mas Andrew, coba belajar dengan konsep pakai bahasa Kantonis di Indonesia, ini ide bagus. Ya silakan dicoba. Gini loh ya teman-teman, saya buat konten, ya. Saya ngomongin konten sama teman-teman. Malam Mbak Yuli, Mas Andrew, malam minggu saya ngemut pelem, cilik-cilik Mas Andrew, sehat selalu dalam. Terima kasih Mbak Mariam. Jadi saya itu berharap banyak muncul konten-konten kreator, baik di YouTube, baik di Reel, baik di Meta, ataupun TikTok. TikTok sudah banyak teman-teman bermain TikTok. Tapi kalau kita membahas isu tertentu, kemudian kalian punya sosial media, isu itu akan meriah gitu, diperbincangkan gitu. Itu sebenarnya tujuan saya. Makanya kadang-kadang ada yang harus nyenggol YouTuber A, nyenggol YouTuber B, nyenggol YouTuber C. Itu supaya isu itu terus terangkat, tergoreng, semakin meningkat. Tapi yang terjadi justru antar caci, antar maki, tapi bukan esensinya isu itu gitu. Karena masih ada banyak terus korban, ya kan? Nah, ketika itu kita naikkan, ketika jadi booming, harusnya kita bisa berpikir, bahwa kenapa sih YouTuber ini nyenggol YouTuber ini, YouTuber ini nyenggol YouTuber itu, YouTuber ini nyenggol mengkritisi ini, TikToker mengkritisi ini, kemudian di Facebook Pro mengkritisi A, mengkritisi B, itu iklim yang bagus menurut saya. Jadi semuanya bisa saling mengevaluasi, karena kemarin ya saya ketemu dengan Warek Warek 4, wakil rektor 4 universitas terbuka yang datang ke Hong Kong. Jadi kata dalam sebuah seminar itu, pendidikan ataupun pembelajaran hari ini, studi, itu sebenarnya tujuannya adalah agar setiap individu atau manusia itu bisa berpartisipasi. Tujuan pembelajaran itu berpartisipasi dalam apa eh, kemaslahatan hidup orang lebih banyak, berpartisipasi dalam sebuah kehidupan. Nah, berpartisipasinya ya ada yang memang komen, ngikuti komen di bawahnya Mbak Ninuk Rafid, selamat Mas Sandro, saya hadir menyimak. Mbak Ninuk Rafid, ini ada dua loh, di Facebook Ninuk Rafid Azza, di YouTube Ninuk Rafid. Gila, dua-duanya nonton loh. Mau ngeri kok, so, orangnya sama apa enggak, Mbak Afirel. Jadi saya tidak akan, oh tidak boleh, oh membela YouTuber itu. Selamat malam Mas Andrew, saya hadir menyimak. Oh YouTuber itu bagus. Oh YouTuber ini jelek. Oh YouTuber ini nggak keren, nggak bagus. Oh YouTuber ini iri. Oh YouTuber itu mencaci maki, cari view. Mbak Nino Rafiq wongnya siji, tapi nonton di Facebook, nonton di YouTube. Ngawari Mbak Nino, terima kasih. Mbak. Nah itu yang, tapi saya yakin kok. Saya sangat yakin Mbak Wiwi Erna Mukyat di Saikum. Saya selalu mesti percaya bahwa subscriber saya itu tidak gampang dipengaruhi. Perang medsos ya jadinya. Iya, perang medsos itu sebenarnya nggak apa-apa. Tapi isu-isu yang kita gulirkan itu yang harus naik dan menjadi perhatian. Kalau ceritanya Miss ini kemarin ya, itu agentnya yang Indonesia, ya sekali lagi, agentnya yang di cop, yang Miss Uniku copnya dia langsung kena teguran untuk memberikan laporan dari KJRI. Begitu berita itu naik, peng.
Makanya kan akhirnya Miss Uni ya bagaimanapun pasti agent-agent yang akan memberikan label jobnya itu kan berpikir lagi karena sudah terlalu banyak. Makanya terus geser ke Filipina. Nah, seperti itu. Jadi eh, menurut saya mau Miss Uni, mau Kontreng, mau Saat Sisa, mau VPMI, mau JBMI, ya, siapapun boleh bersuara. Anda termasuk kalian semuanya itu bersuara boleh. Kontribusi kontribusi teman-teman itu berpeluang berpotensi dan itu tujuannya untuk pembelajaran teman-teman juga berkonten akhirnya nanti akan terbiasa sampai pulang ke Indonesia aktif. Jadi arahnya di situ. Nggak apa-apa. Diawali dari konten-konten dulu. Memperhatikan konten-konten. Oh, aku akhirnya punya pendapat. Aku punya sesuatu yang harus aku siapkan, Mbak Garfield, Mbak Henia Nuhai, Ika Syaro. Nggak apa-apa. Jadi perang sosmed, keributan di sosmed, itu iklim yang baik menurut saya. Ya kan? Tapi akhirnya dan salah satu akhirnya tujuannya adalah mengkritisi manusia, tidak ke esensinya membahas persoalannya. Begitu membahas esensi sebuah persoalannya, membahas isunya, itu dibilang sok pinter. Mas Andro dibuat bingung di YouTube, dilihat di web, dilihat sama-sama nama yang sama. Mbak Azahra Fatma. Iya, jadi ya sampai sebegitunya satu nama Mbak Nino nonton di YouTube, nonton di Facebook. Tapi saya tidak menginginkan penonton saya ini orang yang fanatik. Nah, itu. Saya benar-benar ingin meng-create bahwa penonton saya itu bukan penonton yang fanatik. Jadi kalian mau melihat di sebelah sana, kalian mau melihat di sebelah situ, kalian mau di sebelah itu, ambillah nilai yang terbagus. Dan tidak hanya mengambil nilai, tapi ikut berperan. Kalau perlu membuat, kalau perlu kalian membuat dan bandingkan semua konten kreator sekalian. Aku takut mas, mentalku nggak kuat. Aku takut dibully mas. Saya kasih tahu caranya nanti kalau karena konten tanpa muka itu sudah banyak. Konten tanpa muka itu bisa dengan suaranya kalian aja ngomong-ngomong pendapat kalian baik isu ini baik apapun itu sudah pakai nama. Lawang sekarang ya kalau saya kasih tahu ya, lah penonton pengen iki pinter dagel Mas Andrew. Enggak lah, bukan pinter dagel. Penonton saya benar-benar memang pinter. Dia memilih untuk mau menonton saya. Pede aja saya. Bukan aku muji loh. Dia memilih memilih konten saya. Itu perhitungan saya pinter. Dan saya lihat juga irisan ya kalau dilihat di channel YouTube saya, irisan penonton saya itu jelas. Ada Miss Uni, ada Yat Wisam, ada Miss Uni yang kedua, ada eh, siapa Joy Skylight. Jadi ada siapa gitu. Dan penonton itu sebenarnya beririsan, tapi yang tidak beririsan penontonnya kontreng. Penontonnya kontreng khusus, tidak beririsan dengan tiga konten kreator yang ada di Hong Kong. Kalau kita bahas. Nah, tujuan saya adalah Kak merangsang merangsang kalian untuk juga belajar untuk speak up, untuk ngomong, terus dikonteni. Saya ajari deh kalau ada yang mau. Bagaimana berkonten tanpa menunjukkan muka, tetapi bisa menyampaikan esensinya. Kalau dibilang teman-teman itu YouTuber di Hong Kong yang pakai nama asli,
Bisa jadi saya, walaupun Sandro Jabrik, tapi nama lengkap saya kan Sandro Egi Arifian. Jadi kalau nama saya disebut Sandro saja, dan dia ujaran kebencian, dan dia menyampaikan yang nggak tepat, ya kan, saya bisa perkarakan karena nama saya pribadi saya naik. Tapi kalau saya bicara kontreng, saya bicara Yadisam, dia menuntut namanya siapa, namanya lengkap dia siapa, hanya nama channel YouTube aja. Sedangkan channel YouTube-nya di apakah sudah di badan hukum kan? Kan pastinya jelas tidak. Mbak Tasya Amelia. Lihat YouTube kontreng males Mas Sandro. Langsung ngomong hadir Mas Sandro. Ya, makanya tidak beririsan. Kontreng punya penonton sendiri dengan gayanya pas. Karena tidak beririsan. Di channel YouTube saya terlihat kok. Jadi di dalam penonton saya ini pasti juga ada penontonnya Miss Uni, juga ada penontonnya Yati Sam. Beririsan itu soalnya. Kalau sama penontonnya VPMI nggak kelihatan. Dan aku nggak ngerti JBMI belum bikin YouTube, channel YouTube. Fanpage saja JBMI. Nggak apa-apa. Saya ngobrol aja. Aku nggak bisa Mas Andro soalnya nggak pede kalau ngomong depan kamera. Bukan sampean yang di kamera, Mbak. Mbak Ana Ameme, Mbak Yani Banjar. Selamat malam. Jadi sampean bisa ngomong, tapi nggak pakai kamera. Tapi sampean bisa mengungkapkan. Mbak Sarah Egi. Sudah lama baru muncul lagi nih Mbak Sarah Egi. Jadi konten itu nggak harus menunjukkan muka. Tapi pemikiran kalian, gaya berpikir kalian, speak up kalian, experience kalian itu bisa dituangkan dalam konten. Banyak kok. Kalau mau belajar dikit aja. Nggak harus tampak muka. Dan semakin banyak yang muncul, saya penggemar Miss Uni 1, 2, 3 YouTuber Mas Sandro. Ya nggak apa-apa. Boleh di mana saja. Makanya kan jadi seperti itu. Jadi semakin banyak yang ngomong, semakin banyak yang speak up, semakin banyak yang mengemukakan pendapatnya masing-masing. Maka informasi tentang PMI Hong Kong itu semakin kaya, semakin banyak. Ibaratnya itu begini, eh, Mbak Yuli juga YouTube. Jadi eh, ibaratnya begini loh, ya, kita lapar, pilihannya itu warungnya cuma ada 3. Kalau nggak warung A, warung B, dan warung C. Giliran makan di warung A nggak enak, warung B. Warung B nggak enak, warung C. Warung C nggak enak, warung mana lagi yang mereka akan pilih? Nah, kalau teman-teman muncul, jadi ada warung A, warung B, warung C, warung D, warung E, warung F, warung G, akan semakin meriah. Saya sebenarnya berharap juga, mudah-mudahan ya JBMI kalau nonton, atau teman-teman yang kenal orang JBMI deh, suruh bikin channel YouTube sekalian deh. Silahkan. Dan nggak JBMI pun, kalian yang komen pun, yang nonton pun, speak up. Gitu. Mbak Bella Wong. Kan banyak juga teman-teman yang dulunya jadi PMI, terus akhirnya dapat residen, terus bekerja di agensi, atau di mana, berkonten juga boleh. Berkonten juga boleh. Saya malah tambah senang. Semakin meriah, semakin ramai, semakin banyak pilihan. Jadi kalau kalian lapar, pilihannya banyak itu kan enak, yang sesuai kantong, sesuai lidah, sesuai rasa, tinggal meriah. Jadi penontonnya bisa dibagi. Malas dengan yang A, yang B, malas yang B, yang C, yang C, yang D, banyak. Enggak, saya menginginkan itu. Saya berharap di Hong Kong itu seperti itu terjadi. Jadi nggak cuma 1, 2, giliran 1, 2, 3, 4, 5 channel, yang punya channel 3, semuanya isinya maki-maki.
Terus akhirnya kan gak ada pilihan. Nek gak ada pilihan, akhirnya kan informasinya tidak tersampaikan. Pak Juminten is watching. Jadi seperti itu ya. Dan itu pun bisa membiasakan kalian akhirnya nanti dibawa sampai ke Indonesia. Bikin konten, bikin video itu aset, itu investasi. Coba dilihat aja. Penonton satu konten, satu konten aja itu nggak mungkin turun. Penontonnya akan terus bertambah, 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 bertambah. Nah, itu kan sudah indikasi. Selama konten itu tidak ter-take down, selama konten itu tidak kalian hapus, itu selalu bertambah. Ini adalah nilai investasi, teman-teman. Itu juga bisa dihubungkan sebagai persiapan kita untuk di Indonesia. Nabung konten, itu loh teman-teman. Ya wes, saya tidak akan capek-capek untuk memberikan dukungan dan support bagi siapapun penonton saya untuk berkonten. Mbak Viola Aprilia Moi Moi, yo tuh hadir. Selamat malam Mas Sandro. Kalau aku pendengar dan penikmat konten dengan netral saja, hal yang baik membuat semoga hal yang buruk dihindari saja. Iya, tapi berikutnya yang kedua, diambil yang baik, dihindari yang buruk, tapi sampean juga boleh berkonten dan saya mendukung siapapun berkonten. Betul Mas Andro, kalau bosan makan rawon, makan urap. Nah, gak apa-apa. Hadir nggak tapi telat. Ya, coba dari satu-satunya konten kreator yang mendukung teman-teman untuk berkonten. Saya tak rodok riak sidik. Saya mendukung kalian berkonten, ya kan? Kalau perlu, ayo dibicarakan dengan saya. Mau konsep apa? Yang penting kalian konsisten dan komitmen. Gitu. Nah, yang berat kan konsisten dan komitmennya. Terus penyakit M, males. Nah, Mbak Miss Yu ini juga konten tapi HP-nya jadul. HP sudah 8 tahun. Apakah harus beli HP yang baru? Terus terserah lah Mbak. Kalau aku gak usah beli HP yang baru. HP sampean yang lama jajalan semaksimal mungkin. Nek wis gak iso ya sampean tung baso. Selalu bilang bahwa haruskah alat yang bagus, haruskah HP yang bagus? Enggak. Yang yang syarat mutlak bagus itu kalian mau, punya kemauan dan action. Itu yang nomor satu dan nomor dua yang harus. Ayo ditabung. Gak cuma nabung uang aja. Nabung konten, nabung video. Nggak harus di YouTube. Di Meta juga boleh. Saya ajari kalau kalian mau. Wis. Maaf, ini tidak terjadi di YouTuber yang lainnya. Ini bedanya. Mereka fokus bahas buat kontennya mereka. Tapi kalau saya, kalian yang punya konten. Karena sekali lagi, prinsip hidup saya, the greatest leader, create other leader. Jadi, seorang yang punya kepemimpinan, jiwa kepemimpinan yang baik, itu adalah yang menciptakan pemimpin-pemimpin baru. Makanya kenapa saya bikin komunitas YouTuber Hong Kong. Karena saya kepingin kalian ada. Syukur-syukur subscriber kalian, penontonnya kalian, jauh lebih baik daripada saya.
Namanya Mbak Princess Novita. Itu memulai setelah subscriber saya sudah di angka, kalau nggak salah sih 9.000 atau 8.000. Dan sekarang Mbak Princess Novita itu channel YouTube-nya subscribernya lebih dari 20K. Saya penonton aja Mas Andro karena udah nenek-nenek umur. Nah ini sing barai. Wis merasa tua, wis ndak mau belajar, wis berumur, wis pegah, wis males, Mbak. Suli Hasrian ya wis. Mbak Adela ngelilir. Ya begitu nggak apa-apa. Nggak apa-apa deh. Apapun bebas. Tapi yang masih punya jiwa muda, yang masih kepingin belajar, bikin konten. Kalau mau berdiskusi, saya mau. Silahkan datang ke tempat saya. Ayo, apa yang mau dibikin? Bagaimana caranya? Ayo. Kalau hari Minggu saya kasih free. Kalau hari biasa atau kalian mau private ya silahkan. Wis kompensasinya terserah. Saya sebenarnya nggak pingin jualan ini, tapi ngelihat teman-teman, saya ngelihat di Facebook Meta itu ada yang ya Mbak perempuan tapi berdandan TB yang mengkritisi Miss Uni. Wah, kalau bisa muncul yang kayak gitu banyak 10-20 jadi rame itu. Sosial media Hong Kong akan meriah, sangat meriah dan syahdu. Jadi perselisihannya nggak cuma YouTuber A, YouTuber B, YouTuber C, tapi sudah semua bisa mengkritisi satu sama lain. Tapi tak pandai public speakingnya Mas Andro, pengen saja tidak pernah eksekusi kapan tak sana Mas. Ya wis silahkan. Wong kalian itu ngomong lo bisa, gitu. Kalau saya mohon maaf ya, memang 7 tahun saya sudah jadi sales keliling, sales muter-muter. Jadi kalau cuma dimaki, dicaci, di lokno, cari view, sok pinter, sok bijak, sok apa lagi, Bu. Udah biasa, wong saya dimaki-maki majikan, dimaki-maki pelanggan. Saya sudah siap, saya setelah nonton channel Mas Sandro ingin sowan di rumah kita, monggo. Jadi saya pernah 1 tahun itu di divisi komplain. Saya belajar dengerin komplain Mbak Marina. Waduh, ada mahasiswa UTR di depan kamera grogi. Nggak apa, ngomong nggak pakai kameranya ngadep ke kita, Mbak. Kameranya hadepin di jalan. Terus sampai ngomong, wis gampang, sesederhana itu. Saya 1 tahun di divisi komplain dan ternyata ketika kita mendengarkan orang yang komplain dengan seksama dan kita arahkan, sebenarnya orang komplain itu adalah orang yang butuh perhatian. Sama, haters itu orang yang butuh diperhatikan, butuh disayang. Nabung pengalaman jadi pendengar konten, mungkin dengan terbiasa mendengar konten jadi coba terus jadi pengonten yang konsisten dan ditunggu peminatnya. Iya, ayo Mbak Viola Priscilla Mumun, ayo. Saya bisa membantu kalian untuk berkonten tanpa wajah dengan wajah. Coba lihat aja, konten tanpa wajah banyak sekali. Cek aja itu. Ini salah satu cara yang ingin saya kampanyekan kepada kalian untuk mempersiapkan mempersiapkan di masa mendatang. Aku kenal Mas Sandro pas Mas lagi kerja jual kartu as. Kalau nggak salah tahun 2017. Mbak Carmila Mila lama banget sampai mengenal saya sudah. Dan saya sama kan, waktu jadi penjual kartu dan sekarang jadi konten kreator kan sama atau enggak? Nggak ada yang berubah kan dalam diri saya. Berubah, ya. Sangat bagus caranya Mas. Ya, mau tua, mau muda, saya nggak peduli. Saya nggak melihat usia kalian.
Saya hanya melihat seberapa keinginan dan niat kalian, dan saya akan mencoba membantu menerjemahkan itu, merealisasikan itu. Itu teman-teman. Mbak Ega Yasmin. Jadi persiapan di Indonesia nabung apa? Nabung konten. Silahkan dicoba. Konten kalian itu berbunga. Mbak ABCD malah Mas. Semakin hari, semakin hari, semakin hari, view-nya nggak mungkin turun. View-nya pasti naik. Pasti. Saya kenapa bilang seperti itu? Jadi, eh saya mau ngomong ya. Tapi, oh ya, saya cuma kasih tahu ke teman-teman. Saya sebenarnya punya, apa namanya, eh ini memory card. Ini memory card. Ini memory card yang nyimpen video. Ini baru yang kecil, 515. Saya punya yang 4 tera, itu 4 biji. Di sebelah sini ada, di sini di atas yang nyantol ke komputer saya, yang di bawah juga ada. Nah, saya punya ini ini namanya apa namanya? Ini namanya external hard disk atau penyimpan memori. Ini ada 3, di situ ada 3, ada 6. Total saya punya 7, dan satu ini isinya 4 tera. 4 tera itu 4000 GB. Kalau kira-kira video di sini ada 500 video. Di kotak kecil ini tersimpan 500 video. Betul juga ya, selain nabung konten buat nyimpan video kenang-kenangan bisa ditonton ulang kalau kita lagi kangen masa lalu kita. Iya, saya punya ini ada 6, ada 7. Saya punya 7, dan semua video saya di YouTube itu saya simpan semua. Karena nanti kita nggak tahu ya, sekali lagi teman-teman, sosial media itu akan kayak gimana. Nah, Mbak ABCD, sedikit cerita. Temanku dulu kerjanya rajin, lalu dia jadi YouTuber, dan kualitas kerjanya jadi berkurang. Akhirnya dia di interminate waktu ketahuan sama majikan. Saya kasih rumus untuk jadi YouTuber, supaya di tempat majikan aman. Yang penting konsisten. Konten sampean cuma hari Minggu saja. Hari Minggu waktu sampean itu panjang. Sampean meluangkan berkonten aja 2 jam. Kalau 10 menitan, itu sudah 2 jam itu 120. Sudah 12 konten sampean bisa. Untuk ngomong 10 menit itu wis mencret, Mbak. Ada caranya, Mbak. Kalau dia sampai diintermadikan gara-gara YouTube, bukan salah di YouTube-nya, tapi salah Mbaknya nggak bisa manage. Itu saja. Oke, malam hari ini terima kasih banyak yang sudah hadir semuanya. Saya doakan sehat selalu. Pesan saya cuma satu, jangan cuma hanya nabung uang, tapi nabunglah konten. Karena kita tidak tahu di era ke depan nanti ada aplikasi aja, aplikasi apa, kalau video kita sudah siap, kalau kita punya hampir 6.000 video, kita masukkan ke konten, ke aplikasi yang baru, maka itu juga bisa menjadikan uang buat kalian. Oke, selamat malam, selamat beristirahat. Mudah-mudahan pembicaraan kita di malam hari ini bisa. Orang baik pasti diberi kelancaran rezeki, amin. Jadi, semoga apa yang kita bicarakan setiap malam ini menjadikan pembelajaran buat kita bersama-sama. Baik bagi saya dan baik buat teman-teman semuanya. Sekali lagi, terima kasih. Keep stay tune my YouTube channel. Selalu sehat dan bahagia buat kalian. Berkah
dan bahagia. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.